molekul yang menyimpan informasi genetik makhluk hidup. Untuk mempelajari DNA, kita perlu memperbanyak segmen DNA tertentu. Salah satu metode memperbanyak DNA adalah PCR. PCR membutuhkan alat khusus yang disebut dengan thermal cycler. Prinsip kerja alat: pengenalan siklus pemanasan dan pendinginan suhu reaksi secara cepat dengan proses berlangsungnya pemisahan untaian DNA hingga proses replikasi enzimatik DNA. Fungsi dari alat ini untuk memperbanyak segmen DNA melalui proses PCR. Yang kedua, menaikkan dan menurunkan suhu pada blok thermal dalam langkah-langkah listrik yang diprogram sebelumnya. Bagian-bagian dari thermal cycler ini terdapat LED knob. Nah, di bawah LED knob ini terdapat heated LED yang digunakan untuk mencegah penguapan pada tub PCR. Selanjutnya ada ventilasi ini, yaitu tempat keluarnya uap panas. Karena uap yang digunakan untuk pemisahan itu menggunakan uap yang sangat tinggi. LED knob berfungsi untuk membuka dan mengunci atau merapatkan thermal cycle. Dan bagian tombol on off berada di bagian alat belakang untuk mematikan alat thermal cycle. Bagian selanjutnya adalah kontrol panel yang berfungsi untuk mengatur suhu, waktu, dan siklus. Lalu ada blok thermal yang berfungsi untuk meletakkan tub PCR yang berisi sampel yang akan dirunning. UPS berfungsi sebagai alat untuk menyediakan cadangan listrik bagi thermal cycler agar tidak langsung mati ketika listriknya padam. Ini adalah thermal cycler, saya akan memperagakannya. Pertama-tama kita akan membuat folder terlebih dahulu. Untuk membuat folder kita pencet tombol new, F2 untuk new. Lalu kita berikan nama. Pencet accept. Lalu masukkan PIN. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita cari file yang sudah kita buat tadi. Masukkan PIN kembali. Lalu kita buat program baru. Di sini kita akan mengatur suhu dan temperatur untuk proses pre-denaturasi, denaturasi, annealing, elongasi, dan final elongasi. Jika sudah mengatur suhu dan temperaturnya, silakan pencet save. Berikan nama program. Pencet accept. Jika sudah, kita buka tutupnya untuk memasukkan sampel. Dibuka, lalu sampel dimasukkan ke dalam lubang yang ada di dalam thermal cycler. Jika sudah, kita tutup kembali tutupnya, kita tutup sampai berbunyi, lalu kita rapatkan kembali. Jika sudah, kita pencet run. Cara perawatan dari alat thermal cycler adalah dengan mematikan dan juga mencabut kabel mesin, kemudian dinginkan selama 20 hingga 30 menit. Adapun cara dengan membersihkan alat thermal cycler setelah digunakan dan tutup kembali untuk menghindari paparan debu. Perawatan selanjutnya, gunakan sikat kecil untuk membersihkan ventilasi dengan lembut atau usapkan kain yang dibasahi ke atasnya. Kemudian
Selalu memperhatikan support clean pada saat sampel dimasukkan. Perawatan selanjutnya adalah membersihkan bagian luar dengan kain lembut. Kemudian bersihkan block sampel atau plat PCR untuk mengurangi kontaminasi. Kelebihan dari alat ini adalah memiliki spesifikasi yang tinggi, prosesnya yang cepat, dapat membedakan varian mikroorganisme, dan mudah di-setup. Ada 3 kekurangan dari alat ini. Yang pertama, biaya perawatan dan harga reagen terbilang cukup mahal. Yang kedua, interpretasi hasil PCR belum tervalidasi untuk semua jenis infeksi, misalnya infeksi pasif atau infeksi laten. Dan yang ketiga, teknik prosedur yang kompleks dan bertahap memerlukan keahlian yang khusus. Jadi guys, Thelma Cycler ini salah satu alat yang digunakan dalam replikasi DNA metode PCR. Semoga penjelasan dari kami dapat menambahkan wawasan bagi kita semua. Terima kasih.